Iya, bila perlu bernapas di dalam lumpur. Kalau sudah bernapas di dalam lumpur, tinggal tunggu pembalasan Ciputa dari gua hantu. Baru tahu nanti bagaimana pembalasannya. Jadi kita ini ya sedikit banyak mengingat, menimbang. Ini kita ini sedang apa dan sedang apa ini. Ada pertanyaan mau kemana? Nah mudah-mudahan dengan kita mengatakan mau kemana, kita mudah-mudahan semuanya akan tercapai. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Makanya kita banyak berdoa. Yang dikatakan kata orang sini mah doanya doa sapu jagat. Apalagi kata itu siapa? Haji yang dari Geraksan itu siapa tuh namanya? Ya sedulur kita, Kang Sopong. Iya, rada sombong bocah ya. Lumayan. Tapi ya memang kudu sombong sedikit. Orang tidak sombong kan tidak artinya nanti bisa dilihat. Jadi kudu rada sombong di titik sedulur. Karena sedulur kita kadang sombong-sombong, iya, lumayan. Nah, kita ini hidup ini di dunia ini memang betul-betul amat sangat mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat yang disebutnya doa sapu jagat. Jadi selamat dunia, selamat akhirat, dijauhkan dari siksaan api neraka. Itu tujuan kita. Semuanya ingin dijauhkan dari siksaan. Apakah itu siksaan di dunia atau siksaan di akhirat? Kita mudah-mudahan ya sedikit banyak lah. Yang namanya juga kan, namanya juga ini pencerahan. Jadi jangan melulu gitu. Ada sedikit-sedikit. Kita ini memang ada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita juga bagaimana baiknya, bagaimana yang kita harapkan itu adalah kebaikan-kebaikan, sehingga kejelekan kita buat, kebaikan kita juga laksanakan. Mudah-mudahan senantiasa Allah mengabulkan doa-doa kita. Doa yang paling banyak adalah persyaratan manusia itu ingin keselamatan, ingin panjang umur, sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat. Ini ada 4 tipsnya. Pertama, kata Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Al-Qur'an adalah obat segala macam penyakit. Kata Allah, bagi orang yang mendawamkan membaca Al-Quran, maka tidak akan diberikan penyakit yang berat. Contoh penyakit berat adalah penyakit pikun. Pikun itu kalau komputer adalah error, kalau orang tua adalah reror. Reror dengan error itu sama, memori hilang. Itu juga. Jadi mudah-mudahan kita diperbanyak baca Al-Quran. Yang pertama, yang kedua, yaitu qiyamul lail fatahajjat bihi nafilatan. Salat malam, kita bangun malam salat tahajud, yaitu untuk mengangkat derajat kita. Yang ketiganya salat duha jangan kau tinggalkan, walaupun hanya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat terserah. Itu adalah kunci keberhasilan. Nah, setelah kita ini salat baca Al-Quran, sholat tahajud, sholat duha, yang terakhir adalah sodako. Sodako pagi, sodako siang, sodako sore, sodako malam. Itu ada sodako. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf. Ini kalau kita mau sodako, sebetulnya segala permasalahan itu harus diprogram. Harus diprogram. Jadi kalau kita punya rezeki 5, kita makan 4. Yang 1 untuk sedekah. Jadi diprogram. Jangan mengatakan sedekah nanti aja kalau ada lebihnya. Makanya yang namanya manusia kan tidak pernah ada lebih. Karena manusia itu adalah dari kalimat menus. Menus itu kalimat dari minus. Minus itu tidak pernah lebih. Jadi harus diprogram. Mudah-mudahan dengan kita banyak sholat malam, banyak baca Al-Quran, sholat tahajud, dan kita sedekah, akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun hadani Allah wa iyyakum. Karena ini pertemuan yang paling urgen, ini adalah silaturahminya, Pak. Rasulullah mengatakan man sarrahu ayyamud daru umruhu wa yus'alahu bi rizqihi falyattaqillah wal yaslir rahimah. Orang
siapa orang yang ingin panjang umur, tambah rezeki dan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah, maka kuncinya falyattaqillah. Pertama takwa kepada Allah, yang kedua wal yaslih rahimah. Berarti silaturahmi. Jadi ini dalam rangka kita silaturahmi akan mendapatkan 3 pahala. Pertama, mudah-mudahan akan dipanjangkan umur oleh Allah. Amin. Amin. Dan sehat walafiat. Amin. Yang kedua akan ditambahkan rezeki oleh Allah. Amin. Dan yang ketiga akan dimaafkan dosa-dosa oleh Allah. Amin. Ini semuanya dibagi 2. Tambah apa? Panjang umur dibagi 2. Ada panjang umur secara hakiki, ada panjang umur secara majazi. Panjang umur secara hakiki mungkin seperti saya umurnya panjang. Tapi kalau umur panjang ini jangan kaget, banyak penyakit yang datang. Makanya dianjurkan banyak baca Al-Quran supaya penyakit tidak pernah didatangkan oleh Allah. Yang paling berat adalah penyakit rerok atau pikun. Nah ini mudah-mudahan. Nah jadi panjang umur secara hakiki, umurnya panjang, penyakitnya banyak. Ini harus sabar menerima dan kita tetap takwa kepada Allah. Yang kedua adalah panjang umur secara majazi. Artinya panjang umur secara majazi adalah umurnya pendek seperti dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya cuma 63 tahun, tapi amalannya, segala ibadahnya, semua contoh-contoh dari Rasulullah masih dikerjakan oleh umatnya mungkin sampai yaumul kiamat. Itu panjang umur secara majazi. Yang kedua ditambah rezeki oleh Allah. Rezeki dibagi 2, rezeki untuk jasmani dan rezeki untuk rohani. Contoh sekarang paling dulu diberikan rezeki untuk jasmani. Silahkan bapak-bapak sambil makan, sambil minum. Ini rezeki Pak, rezeki untuk jasmani. Lalu keduanya rezeki untuk rohani. Pasang telinganya. Mudah-mudahan sasieureun sabeuneureun tidak ada yang besar, ada manfaat dan maslahatnya. Rohani itu melalui telinga, kalau jasmani melalui mulut. Yang ketiga adalah akan dimaafkan dosa. Kita datang ke sini, datang itu saling maaf-memaafkan, meminta maaf. Mudah-mudahan kita semuanya saling memaafkan antara kita, dan mudah-mudahan yang kedua adalah Allah memaafkan dosa-dosa kita. Amin. Manusia bisanya tidak masuk surga karena terhalang dosa. Makanya usahakanlah dosa kita hilangkan. Mudah-mudahan kita ini akan diselamatkan oleh Allah dan akan ditolong oleh Allah sampai yaumul kiamah nanti, sampai di akhirat nanti, karena kita tidak punya dosa. Kalau toh kita merasa punya dosa, maka banyaklah bertobat kepada Allah, banyak membaca istighfar kepada Allah, sehingga manakala dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, maka dengan otomatis rezekinya pun akan diberi banyak oleh Allah, karena dia berdoanya langsung diijabah. Doa kita setiap hari mengapa tidak dikabulkan? Karena di dalam hati kita masih ada penyakit. Mungkin penyakit iri, penyakit dengki, penyakit sirik, penyakit ria, sombong dan takabur di dalam hati kita masih ada. Maka doa kita tempo-tempo dimansuh, tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya usahakan bersihkan hati kita dari segala persoalan-persoalan yang kira-kira tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bertakwa itu orang yang selalu mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, dan tidak pernah mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Itulah yang namanya orang takwa. Makanya orang takwa itu benar-benar itu ahli surga. Dan mudah-mudahan kita juga di dalam hidup dan kehidupan di alam dunia ini tidak seperti apa yang dibayangkan oleh kita. Nanti kita di alam kubur itu sendirian. Makanya orang yang lebih baik berlatihlah dari mulai sekarang sendirian, Pak. Ada para wong rabi sampai telu sampai papat, Pak. Belajar sendirian karena di kuburan akan sendirian. Jadi nanti tidak kaget. Kalau di sininya hubungan terus, nanti di kuburan kaget, tidak ada teman. Nah ini mudah-mudahan jawaban malaikat munkarul nakir sudah disiapkan. Kita ini sekarang sudah siap mau kemana? Karena malaikat ini yang paling senang saya ketemu itu ditanya, malaikat ente yang paling senang nyambut siapa? Nyambut nyawa anak-anak muda.
Loh, kenapa? Kalau orang tua mah alot katanya. Jadi lihatlah jangan kolotkan. Paling senang itu anak-anak muda. Yang amat sangat tidak diharapkan, anak-anak muda meninggal, dosa sedang membuat banyak, tobatnya belum, Israel sudah mendahului. Itulah yang sangat amat celaka. Tetapi bagi orang-orang tua mungkin sudah mempersiapkan diri. Kalau pensiunan sisa umur digunakan untuk ibadah kepada Allah. Tempo-tempo kejadian waktu tahun yang lalu itu di Cicalengka 40 orang pemuda meninggal mendadak karena minum oplosan. Itu di jalannya tidak ada orang tua seorang pun. Nini ke aki-aki, gamang orang kabeh. Ada anak mudanya, anak orang tuanya ada nggak? Tidak ada. Ada nggak di dalam cerita? Nini dengan aki-aki tengah malam ngebut naik motor tabrakan mati dua-duanya. Ayo kira-kira tidak mungkin ada. Boro-boro naik motor ngebut lihat jalan aja nggak kelihatan. Kan yang muda yang ngebut ini. Makanya untuk generasi muda yang hati-hati, jangan merasa karena saya masih muda umur saya masih panjang. Kalau urusan umur itu adalah urusan azal, itu adalah tidak bisa ditawar. Yang dikatakan dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana ajal sudah datang, tidak tua, tidak muda. La yastakhiruna sa'atan, tidak bisa digeser walaupun hanya 1 detik. Tadi Karang Apita, tadi Hotel Apita. Nyanggus di dia bae dengan sarua. Oh, nyanggus sarua bae lain di Karang nage sarua di Hotel Apita. Alhamdulillah disaksian, kita doakan mudah-mudahan umurnya yang panjang, amin, dan sehat walafiat. Yang kedua jodohnya yang panjang. Jadi jodoh perkawinan yang awal dan yang terakhir, amin. Yang ketiganya banyak rezekinya untuk ibadah kepada Allah, amin. Dan banyak turunannya, perempuan atau laki-laki yang banyak. Dan jangan khawatir, jangan 1-2 anak repot. Kalau program pemerintah anak 2, saya khawatir kalau anak 2 jadi preman semua akan repot. Makanya saya doakan anak biar ada 17 atau 18. Yang banyak lah. Kalau 17 kan jadi preman 2 kan masih ada 15 bang. Ini harapannya. Apa dikiranya anak mau jadi anak soleh semua? Ini jadi mudah-mudahan kalau 17 preman 2 masih ada 15 biar banyak turunannya. Dan mudah-mudahan senantiasa ini dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nanti acaranya kirimkan Fatihah pada arwah kalun, lalu kita berdoa. Berdoa tinggal ngamini, amin dengan ikhlas, mudah-mudahan doanya akan dikabulkan. Amin. Tapi kalau amin sabari ngosok, muah dikabulkan siap. Bukan. Min. Ya jangan usul lah. Kecuali itu yang haji, itu yang aminnya yang benar supaya dikabulkan oleh Allah, umurnya panjang. Kalau gigi masih sudah rontok, supaya kita mengingat bahwa kita akan rontok ke dalam bumi. Rambut kita sudah putih, harus mengingat bahwa kain kapan itu tidak hitam tapi putih. Makanya kita mengingat sehingga kita setelahnya banyak mengingat, mungkin kita mencara cekurang Sunda mah rada eling. Ari rada eling teropa edanan. Tapi lamun disebut rada eling kan bunga. Waduh rada eling bunga padahal mah rada eling banyak edannya. Tapi lamun rada edan loba bener. Nah ini ya, kita perlu diketahui. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walau kolilan, walau istilahnya sasieureun sabeuneureun, ini khususnya untuk menasihati diri saya sendiri, umumnya untuk yang mendengarkan, mudah-mudahan ada manfaat dan maslahat dan barokah untuk kehidupan kita semua. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu